I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indiana Denisvara dengan NIM 8605767717. Di sini saya akan membahas tentang makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karsa tutwuri handayani. Ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. 1. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam sistem pendidikan dimaknai sebagai dasar, tiang penyangga, dan landasan utama yang menjadi tumpuan berdirinya seluruh proses dan penyelenggaraan pendidikan. Sama seperti bangunan yang tidak akan kokoh dan mudah roboh jika tidak memiliki tiang penyangga yang kuat. Sistem pendidikan juga tidak akan berjalan dengan baik, terarah, dan mencapai tujuannya jika tidak didasari oleh prinsip dan nilai dasar yang jelas. Pilar ini berfungsi sebagai acuan, pedoman, dan batasan sehingga segala kebijakan, kurikulum, metode mengajar, dan peran setiap pihak yang terlibat senantiasa berjalan pada jalur yang benar dan sesuai dengan hakikat pendidikan itu sendiri, yaitu membentuk manusia yang utuh, berakal, dan berakhlak mulia. Kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 3 prinsip utama yang menjadi inti pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara sering disebut sebagai semboyan pendidikan, memiliki makna mendalam, ing ngarsa sung tulodo, artinya di depan membangun semangat. Maksudnya, pendidik, guru, maupun pemimpin dalam lingkungan pendidikan wajib memberikan contoh dan teladan yang baik dalam ucapan, tindakan, dan sikap. Apa yang diajarkan tidak cukup hanya disampaikan lewat kata-kata, tetapi harus dibuktikan lewat perilaku nyata, karena peserta didik lebih banyak belajar dan meniru apa yang dilihatnya daripada apa yang didengarnya. Ing madya mangun karsa, artinya di tengah membangun semangat dan inisiatif. Maksudnya, pendidik tidak boleh bersikap otoriter atau memaksakan kehendak, melainkan harus berada di tengah-tengah peserta didik untuk membangkitkan gairah belajar, mengembangkan minat, menggerakkan daya pikir, serta memupuk semangat dan berkreasi dan bertindak secara mandiri. Pendidik berperan sebagai teman dan penggerak, sehingga peserta didik merasa nyaman dan berani mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya. Tutwuri handayani, artinya di belakang memberikan dorongan dan arahan. Maksudnya, pendidik berada di posisi untuk mendukung, memotivasi, dan mengarahkan peserta didik agar berani melangkah maju, mengembangkan kemampuannya, dan mencapai tujuannya. Pendidik tidak mengekang atau mengatur setiap langkah, melainkan memberi kepercayaan dan bimbingan agar peserta didik mampu berdiri di atas kakinya sendiri, sekaligus tetap ada untuk membantu jika diperlukan. Inti dari ketiga semboyan ini adalah menempatkan peserta didik sebagai subjek pendidikan yang aktif, sedangkan pendidik berperan sebagai pembimbing, bukan mengatur atau pemaksa. 3. Analisis relevansi dan tantangan penerapan di era digital. Relevansi prinsip tersebut, ketiga prinsip Ki Hajar Dewantara tidak lekang oleh waktu, bahkan semakin relevan dan dibutuhkan dalam dunia pendidikan masa kini. 1. Ing ngarsa sung tulodo,
Di era di mana siswa bebas mengakses berbagai informasi dan tontonan di internet, peran guru menjadi semakin penting untuk menjadi teladan dalam penggunaan teknologi, berkomunikasi secara santun di dunia maya, menyaring informasi yang benar, dan bersikap adil. Sikap dan perilaku guru akan menjadi acuan bagi siswa dalam bersikap dan bertindak di dunia nyata maupun dunia maya. 2. Ing madya mangun karso. Dalam pembelajaran daring maupun luring, prinsip ini berarti guru berperan membangkitkan semangat siswa untuk memanfaatkan teknologi sebagai sarana belajar, mendorong mereka untuk mencari dan menemukan informasi sendiri, mengerjakan proyek kreatif, dan bekerja sama dengan teman tanpa bergantung sepenuhnya pada penjelasan guru. Guru berada di tengah untuk membimbing proses tersebut agar tidak melenceng. 3. Tuturi handayani. Prinsip ini berarti guru memberikan kepercayaan dan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi dunia digital, mengembangkan minat dan bakatnya, serta berkomunikasi dengan orang lain, namun tetap berada di belakang untuk mengawasi, mengarahkan, dan memberikan dukungan agar mereka tidak tersesat, terjebak hal negatif, atau salah dalam mengambil keputusan. Tantangan yang dihadapi, meskipun sangat relevan, penerapannya juga menghadapi tantangan tersendiri. Tantangan untuk menjadi teladan. Tidak semua pendidik memiliki kemampuan dan kesadaran yang cukup untuk memanfaatkan teknologi secara baik dan bijak, sehingga sulit untuk memberikan contoh yang tepat bagi siswa. Selain itu, pengaruh tokoh dan konten di media sosial seringkali lebih menarik dan kuat pengaruhnya dibandingkan pengaruh guru, sehingga membuat tugas untuk menjadi teladan menjadi lebih berat. Tantangan membangun semangat dan interaksi. Pembelajaran lewat layar seringkali membuat jarak emosional antara guru dan siswa. Guru menjadi sulit merasakan suasana hati, minat, dan kesulitan yang dialami siswa, sehingga membangkitkan semangat dan menggerakkan pikiran menjadi lebih sulit dibandingkan saat bertemu secara langsung. Selain itu, banyak siswa yang lebih tertarik pada hal-hal yang bersifat hiburan di internet daripada hal yang berhubungan dalam pembelajaran. Tantangan membimbing dan mengarahkan. Informasi di dunia maya sangat banyak, beragam, dan belum tentu benar atau baik. Siswa mudah tergoda oleh hal-hal yang negatif, berbahaya atau salah, seperti penipuan, berita bohong, konten yang tidak pantas, atau pergaulan bebas. Di sisi lain, terlalu banyak mengawasi dan mengatur juga bisa membuat siswa merasa tidak dipercaya atau tertekan, sehingga sulit menemukan keseimbangan antara memberi kebebasan dan memberi perlindungan. Tantangan pembentukan karakter. Di dunia digital, siswa seringkali bersembunyi di balik layar, sehingga etika, sopan santun, dan tanggung jawab sering terabaikan. Guru menghadapi tantangan besar untuk tetap membentuk dan memperkuat karakter siswa di tengah arus pergaulan dan budaya yang masuk lewat teknologi. 4. Refleksi singkat. Ketiga prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara menjadi jawaban utama dan solusi atas berbagai persoalan pendidikan nasional yang kita hadapi saat ini. Masalah seperti rendahnya kualitas pembelajaran, krisis karakter dan akhlak, penggunaan teknologi yang tidak bijak, serta jaraknya hubungan antara guru dan siswa, semuanya dapat diselesaikan jika kita kembali berpegang teguh pada pilar-pilar tersebut. Prinsip ini mengingatkan kita bahwa inti pendidikan bukan sekedar memindahkan pengetahuan dan mengajarkan cara menggunakan teknologi, melainkan proses memanusiakan manusia. Di tengah segala perubahan dan kemajuan zaman, peran pendidik sebagai teladan, penggerak, dan pembimbing tidak akan pernah tergantikan. Jika setiap guru dan pihak penyelenggara pendidikan benar-benar mengamalkan semboyan tersebut,
maka pendidikan di Indonesia akan mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara pikiran dan terampil dalam teknologi, tetapi juga berakhlak mulia, berjiwa mandiri, dan mampu membawa bangsa ke arah kemajuan yang luhur. Sekian penjelasan diri saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're